Shalom. Ya, kembali pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Topik hari ini saya kasih judul Garam dan Terang Dunia. Ya. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan kepada kita tentang firman Tuhan yang bertema menangkan keluarga bagi Kristus. Maka tentunya Tuhan ingin setiap kita meningkatkan kapasitas kita sebagai orang-orang percaya. Kalau minggu lalu kita sudah diajar bagaimana kita membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Maka hari ini skup yang lebih luas. Kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya, keberadaan kita bukan hanya menjadi berkat di tengah keluarga kita, membawa keluarga kita datang kepada Tuhan, tetapi kita harus meningkatkan kapasitas kita. Sebagai orang-orang percaya bagaimana ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, bagaimana kita pun bisa menjadi berkat untuk mereka. Sehingga pada waktunya mereka akan datang kepada Tuhan. Amin. Tema ini barangkali bagi sebagian saudara sudah sangat-sangat hafal. Ya. Bahkan ayatnya mungkin ada di antara saudara juga sudah hafal. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah esensi daripada ayat ini sudah menjadi praktek kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus menjadi perenungan kita sebagai orang-orang percaya. Apalagi kalau kita sudah menjadi orang percaya, hitungannya sudah bukan setahun 2 tahun. Tapi sudah 10, 20, 30 tahun. Tentunya ayat-ayat yang akan kita nanti baca, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini harus kembali menggugah kita. Bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tadi judul firman Tuhan hari ini adalah garam dan terang dunia. Kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Matius 5. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru tetapi edisi yang kedua. Ya. Karena ada kata-kata, beberapa kata yang mungkin lebih bisa kita pahami. Bisa ditayangkan, nggak apa-apa, mungkin agak beda dikit lah ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita. Ya, di sini. Lalu meletakkannya di bawah tempayan. Ya, kalau terjemahan edisi yang pertama adalah gantang. Ya, barangkali di antara kita ada yang
juga tidak mengerti apa itu gantang ya. Tetapi dalam terjemahan edisi yang kedua diterjemahkan sebagai tempayan. Barangkali tempayan lebih mudah untuk dipahami ya. Melainkan di atas kaki pelita ya, di atas kaki Dian atau di atas kaki pelita ya. Sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, puji Tuhan. Kita sudah membaca ayat-ayat di mana ini adalah satu pengajaran ya daripada Tuhan Yesus ketika dia khotbah di bukit ya. Yang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Tentunya perkataan Tuhan Yesus ini bukan tanpa arti. Ya. Barangkali kalau kita hanya mendengar garam dan terang, ya sepertinya ya biasa-biasa saja. Sesuatu yang kita hadapi, atau kalau ibu-ibu yang suka masak di dapur, ya hampir tiap hari ketika masak pasti menggunakan garam. Demikian juga dengan terang. Pastinya kita akan selalu membutuhkannya. Ya, ada orang yang takut pada kegelapan. Ya. Tetapi ketika ada cahaya terang, ketakutan itu hilang. Tetapi dibalik daripada kata-kata garam dan terang ini, ada sesuatu yang perlu untuk nanti kita menjadi satu bahan perenungan bagi kita. Tadi dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Next dulu. Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberi pengaruh bagi dunia. Garam dan terang adalah gambaran sederhana, namun mendalam tentang panggilan orang percaya. Tanpa garam, makanan menjadi hambara. Tanpa terang, dunia tetap dalam kegelapan. Tanpa orang percaya, dunia kehilangan rasa dan arah. Saya coba untuk merenungkan ayat-ayat yang tadi ya. Dan saya menemukan sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Kita tahu yang namanya garam, ya saya coba browsing ya, garam ya itu adalah senyawa kimia natrium klorida yang memberikan rasa asin. Jadi pada hakikatnya garam itu asin. Kalau enggak asin ya bukan garam. Demikian juga terang itu akan menjadi penerang bagi lingkungan di mana terang itu ada. Ya. Jadi kalau gelap berarti bukan terang. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas sekali di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus ingin menyampaikan satu pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian pada pagi ini.
kamu ini garam. Kita ini garam. Dan kita ini terang. Dan tentunya ada satu proses. Kalau Tuhan Yesus menyatakan kita sebagai garam dan kita sebagai terang, ada proses yang sudah kita lewati sehingga Tuhan Yesus katakan kita adalah garam. Jadi sebelumnya kita ini garam apa bukan? Ya. Sebelumnya kita ini bukan garam, bukan terang. Tetapi setelah proses kehidupan yang kita jalani, maka ada proses yang mengubah keberadaan kita. Akhirnya kita menjadi garam dan terang di hadapan Tuhan. Ada proses yang kita lalui ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka ada proses di mana kita dilahirkan kembali. Kelahiran baru inilah yang membuat kita di hadapan Tuhan, kita telah menjadi garam dan kita telah menjadi terang. Tanpa melalui proses ini kita tidak bisa disebut garam dan terang. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memahami. Nanti kita akan bahas bagaimana di dalam prinsip garam ini ada makna garam, ada fungsi garam, ada dampak daripada garam. Ketika fungsi garam ini tidak berjalan, ketika garam ini tidak berdampak, artinya kita belum menjadi garam. Artinya kita belum lahir baru. Jadi nonsen kalau orang katakan sudah lahir baru, tetapi engkau belum menjadi garam. Berapa tahun kita telah mengiring Tuhan? Sudahkah dia sebagai sumber terang, sebagai terang dunia? Terangnya itu bercahaya di dalam hidup kita. Dan kita menjadi terangnya Allah. Jadi memaknai garam dan terang dunia ini, kita juga harus bisa memaknai keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita sudah menjadi garam atau belum? Dan tentunya tadi saya katakan, kalau engkau sudah menyatakan diri sebagai garam, berarti engkau sudah melalui proses di mana engkau sudah dilahirkan kembali. Kehidupan yang baru. Tetapi kalau kita belum menjadi garam, artinya kita belum melalui proses kelahiran kembali. Puji Tuhan. Orang percaya adalah garam yang asin. Dan terang yang tidak tersembunyi, yang harusnya berdampak bagi dunia. Setidaknya bagi masyarakat atau lingkungan di mana kita tinggal. Hari ini kita bisa belajar ya tentang prinsip garam dan terang dunia. Ya, sebagai berikut. Oke, next. Ya. Ini adalah prinsip garam dan terang dunia. Yang pertama, kita ingin belajar bahwa dalam prinsip garam ada makna garam dan terang. Garam melambangkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Sampai di situ dulu. Jadi kalau kita adalah garam, ya, maka garam itu melambangkan pengaruh yang berfungsi atau dampak yang berfungsi untuk mencegah kebusukan. Kalau kita membaca
ya artikel-artikel tentang garam, maka salah satu fungsi garam adalah dia mencegah pembusukan. Atau boleh dikata garam ini menjadi pengawet makanan. Ya kalau kita bisa sebutkan ya, makanan yang diawetkan dengan garam, contohnya ikan asin, telur asin. Ada buah-buahan juga yang diawetkan dengan garam. Tujuannya apa? Agar tidak cepat busuk. Ya, tidak cepat busuk. Nah kalau dikaitkan dengan kehidupan orang percaya, kalau kita adalah garam, maka kita juga harus bisa mencegah pembusukan rohani. Kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita tinggal bisa mencegah lebih dalamnya tindak-tindak yang tidak baik atau kejahatan. Itulah kehadiran kita sebagai garam. Bukan sebaliknya. Amin. Bukan sebaliknya. Kehadiran kita harus bisa mencegah hal-hal yang jahat terjadi lebih dalam, lebih besar. Jadi inilah peran daripada garam. Bagaimana mencegah pembusukan. Jangan sampai kita justru menjadi trouble maker. Pembuat masalah di lingkungan di mana kita tinggal. Ya, jadi jangan sampai ketika kita ada saudara kita yang main di satu rumah. Kenal nggak sama si A? Oh itu tuh yang setiap malam suka teriak-teriak. Yang dikenalnya sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi tentunya kalau kita sudah menjadi garam, maka apa yang dikenal adalah sesuatu yang baik. Bagaimana kehadiran kita setidaknya membawa damai. Lalu selain mencegah kebusukan tadi apa? Memberi rasa. Ya. Saya kalau ya waktu indekos di rumah sakit dikasih makan, aduh, enggak ada rasa. Ya. Ya. Enggak ada rasa. Kenapa? Karena tidak diberi garam. Ya. Jadi garam ini memberi rasa. Ini menunjukkan bagaimana orang percaya kehadirannya membawa sukacita. Membawa damai sejahtera. Rasa sukacita. Itulah kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jadi, kalau itu tidak terwujud, artinya menjadi pertanyaan bagi kita pribadi. Sudahkah saya menjadi garam? Next, belum. Oke, yang selanjutnya. Terang melambangkan kesaksian yang mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Ya. Kita baca dulu dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Oke. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Seperti yang saya katakan, sudahkah kita menjadi terang? Berapa lama kita mengikut Tuhan sebagai terang itu? Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, hidup di dalam kebenaran, maka kita adalah terang. Artinya, kita sebagai terang, maka terang kemuliaan Kristus itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Terang itu tidak akan terpancar ketika dia, tadi firman katakan, berada di bawah tempayan. Ya tentunya kalau pelita itu akan ditaruh, ya, atau lilin lah, ditaruh di kaki Dian, ya. Dan dia akan ditaruh di tempat yang cukup tinggi, tidak dimasukkan di dalam tempayan, ya. Kalau dimasukkan ke dalam tempayan, ya cahayanya tidak akan keluar. Jadi jangan sampai kehidupan kita tersembunyi. Ya. Tuhan inginkan terang itu bercahaya sehingga, ya, kalau kita adalah terang maka ada perbuatan baik yang keluar dari hidup kita. Dan terang itu jangan tersembunyi. Supaya apa? Perbuatan baik itu boleh dilihat oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah keberadaan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Perbuatan baik kita diketahui oleh orang lain. Next. Hidup orang percaya seharusnya membawa perbedaan yang nyata. Jika tidak, dunia tetap rusak dan gelap. Memang sangat disayangkan ketika ada yang katanya orang Kristen terpilih menjadi anggota legislatif atau menteri, mereka tidak bercahaya, memantulkan cahaya Kristus, tetapi justru sebaliknya, ikut-ikutan. Cahayanya tidak terlihat. Dan saya pikir ada banyak orang Kristen belum menjadi terang. Sehingga cahaya kemuliaan Kristus tidak nampak dari hidupnya. Justru hal-hal yang gelap yang mereka lakukan. Tentunya ini menjadi satu tantangan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka. Kita harus berubah, membawa perbedaan yang nyata. Supaya apa? Dunia tidak tetap rusak, dunia tidak tetap gelap di dalam kegelapan dosa. Kehadiran kita harus menjadi garam yang apa? Mencegah pembusukan. Menjadi terang yang bersinar, menerangi kegelapan. Sehingga kehadiran kita
akan membuat mereka yang biasanya melakukan hal-hal yang berdosa merasa risih ketika kita hadir. Ya, kadang ada sesuatu yang lucu ya. Kalau di komsel-komsel ya, wah, kalau ada Bapak Gembala atau ada pembimbing rohaninya, pendetanya, wah, bersikap seperti malaikat semua. Tetapi ketika mereka keluar, wah, omongannya sudah mulai kacau dah ya. Kadang nanti kalau Bapak pendeta masuk, ada boksu. Ya. Tentunya itu lelucon lah ya. Tapi yang pasti bagi kita jemaat GBI Raja Wali, kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Next. Kalau tadi adalah makna daripada garam dan terang, itu yang kedua dikatakan fungsi garam dan terang. Ya. Garam harus larut dan melebur untuk memberi rasa. Artinya kita dipanggil untuk berkorban dan terlibat dalam kehidupan orang lain. Ya. Garam dia akan berfungsi ya ketika dia larut. Ya, ketika dia larut. Ya memang garam pasti kalau dimasukin ke air ya diaduk dia pasti larut. Dan inilah yang harus terjadi. Kehadiran kita harus larut. Ya. Bagaimana memberi rasa, memberi perbedaan di tengah-tengah di mana kita ada, di mana kita hadir. Kita harus berfungsi. Memberikan rasa asinnya itu. Memberikan satu perbedaan di tengah-tengah di mana kita ada. Barangkali ada di antara kita yang kadang suka apa ya, pesengki ya katanya ya. Nggak enak hati. Ya. Padahal kita sudah bilang bertobat. Tapi ketika kita kembali bergabung dengan komunitas kita yang lama, kita tidak berani menunjukkan keberadaan kita sekarang. Malah tadinya sudah lepas ini, ketika masuk kembali ke komunitas yang lama, malah gini lagi dah. Ini harus firman Tuhan hari ini tentunya akan mengingatkan kepada kita. Mari. Kalau saudara sudah mengalami kelahiran kembali, jaga, pertahankan kehidupan baru kita. Jangan sampai kembali dinodai dengan hal-hal yang jahat di luar sana. Pertahankan dengan sungguh. Bahwa Yesus katakan kita adalah garam, kita adalah terang. Pertahankan keberadaan kita sebagai garam. Kita larut. Dimanapun kita bisa masuk. Memberi perbedaan. Memberi rasa. Di mana ada damai sejahtera, sukacita yang terjadi. Ya. Jangan sampai justru kehadiran kita malah membuat satu komunitas bubar.
ya, itu berarti kita belum bisa larut memberi rasa. Puji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa larut, kita bisa membantu sesama bukan hanya sekedar ya wacana, tapi tentunya ada satu tindakan nyata. Walaupun mungkin itu hal yang kecil. Ya. Kita belum bisa melakukan hal yang besar untuk menolong, membantu sesama kita. Tetapi minimal apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Itulah garam. Dia memberi rasa, dia larut dalam kehidupan dunia ini. Terang harus ditaruh di tempat tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 11 ayat 33, Lukas 11 ayat 33, ya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Inilah yang Tuhan inginkan ketika di dalam Lukas tadi 5 ayat ke-16, Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi jangan sampai bukan pamer ya, kebaikan dilihat oleh semua orang. Tetapi karena itulah yang keluar dari hidup kita. Kebaikan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Bukan maksud kita pamer kebaikan supaya dipuji orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Berdoa di tengah-tengah pasar. Bukan. Tetapi karena itu memang pada hakikatnya kita sebagai terang, sebagai garam. Muncul rasa asin itu sebagai garam. Terang itu muncul karena kita sebagai terang. Dan dunia akan melihat. Dan ketika dunia melihat, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Kalau kita baca Filipi 4 ayat 5 itu nggak usah buka, menyingkat waktu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sama ya, seperti tadi dalam Matius. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Supaya apa? Tujuannya satu. Mereka memuliakan Bapa. Bukan memuji kita. Ya. Kalau kita melakukan kebaikan bukan mereka memuji kita. Tetapi mereka memuliakan Tuhan. Oke. Hidup kita, next. Hidup kita harus berfungsi untuk menjadi teladan. Keteladanan yang tidak disembunyikan. Melainkan yang bisa dilihat orang lain. Ini yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Menjadi teladan. Ya. Bukan disembunyikan. Ya. Tetapi betul-betul keteladanan yang bisa dilihat. Bagaimana orang melihat kita, mereka melihat Tuhan di dalam diri kita. Oke, next.
Poin yang ketiga, prinsip daripada garam dan terang dunia adalah dampak garam dan terang. Ketika fungsi garam dan terang terjadi, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Ya, tadi ayat yang ke-16 dari Matius 5. Jadi sesungguhnya kehadiran kita betul-betul bisa dirasakan oleh dunia ini, oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan sebagai pengacau, bukan sebagai troublemaker, bukan sebagai sesuatu yang membuat risih. Ya, karena kadangkala saya suka dengar juga, waduh, kalau si A datang, wah, jadi rame dah. Ramenya apa? Semua hal-hal yang tidak baik dari orang-orang diungkap semua. Ini tidak benar. Kalau kita mau mengungkap kesalahan-kesalahan orang lain, kita harus mengoreksi diri kita. Apakah kita lebih baik dari mereka? Apakah kita sudah menjadi orang yang lebih baik dari mereka? Ini yang juga harus menjadi perenungan kita. Ya. Jadi melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tidak membuka aib orang lain. Apalagi teman kita, apalagi sahabat kita, saudara-saudara seiman kita. Justru kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Next. Pengaruh positif kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Bukan perdebatan atau pandainya kita berargumentasi. Inilah yang harus dibawa pengaruh positif. Yang membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Perlu sekali untuk menjadi sesuatu yang harus menjadi yang menantang bagi kita. Bahwasanya kehadiran kita akan membuka hati orang mengenal Kristus. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 16. Kita akan membuka ayat 29. Kisah Para Rasul 16 ayat 29. Kisah Para Rasul 16 ayat 29. Bisa? Ya, oke. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Next. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Next. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Next. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Inilah seharusnya kehadiran kita. Membawa pengaruh yang positif. Bagaimana mereka terbuka hatinya untuk mengenal Kristus.
Dan Paulus walaupun dia ada di dalam penjara bersama Silas, tetapi tidak membuat Paulus kemudian mutung, marah kepada Tuhan. Tapi dia tetap bisa menjadi garam dan terang di dalam penjara. Buktinya apa? Kepala penjara dan akhirnya seisi keluarganya mengenal Kristus. Luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana keadaan kita, kondisi kita, jangan sampai mempengaruhi kita untuk kita bisa tetap menjadi garam dan terang. Barangkali kondisi kita sedang terpuruk, mengalami kesukaran, sebagaimana yang Paulus rasakan. Apakah dia bercita-cita menjadi hamba Tuhan, rasul, bercita-cita di penjara? Enggak. Tetapi penjara tidak membuat dia bungkam. Penjara tidak membuat dia putus asa. Tempat terburuk pun Paulus tetap bersinar sebagai terang. Tempat terburuk sekalipun Rasul Paulus tetap bisa menjadi garam. Jadi fokus kita bukan untuk dipuji. Ya, ketika kita melakukan perbuatan baik, menolong sesama kita, membantu sesama kita, fokus kita bukan untuk dipuji orang. Tetapi karena itu memang bagian daripada kehidupan kita sebagai garam dan terang yang mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan. Secara alamiah berbuat baik agar Allah dimuliakan. Dan kalau kita membaca dan mencoba memahami akan perikop ini, maka ada satu penghiburan bagi kita. Ketika kita betul-betul menjadi garam dan terang, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tanpa terima kasih. Bukan Tuhan yang tidak berbuat apa-apa ketika kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dari pasal 5 ini, maka kita akan mendapati bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Tuhan katakan berbahagialah. Jadi ketika kita menyatakan diri sebagai garam, hidup dalam kerendahan hati di hadapan sesama, Tuhan katakan berbahagialah. Jadi bukan tanpa reward, ya boleh saya katakan. Bukan tanpa apresiasi kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Apakah Paulus ketika di dalam penjara secara manusia, Paulus juga berduka cita. Kebebasannya terkengkang. Tetapi Tuhan katakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan membantu sesama. Tuhan katakan, engkau berbahagia. Dari mana kebahagiaan itu?
dari Tuhan. Jadi hari ini ingin saya katakan, mari jadilah garam dan terang dunia. Tentunya terpulang kepada kita bagaimana proses perjalanan kekristenan kita. Apakah engkau sudah melalui tahap kelahiran baru atau belum? Mari kita harus kembali. Laluilah proses kelahiran baru ini yang akan membuat hidup kita menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, engkau adalah garam, engkau adalah terang dunia. Maka wujud nyatakanlah apa yang keluar dari hatimu. Karena oleh persekutuan kita di dalam kuasa rohnya. Itulah yang membuat kita menyatakan perbuatan baik. Kasih yang daripada Tuhan bagi dunia ini. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita untuk kembali mengingatkan kita. Sudahkah kita menjadi garam? Sudahkah kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini? Tuhan Yesus memberkati.